Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sistem antrian MBG berbasis web. Perkenalkan, nama saya Kaswati. Nama saya Nabila Zulfa Agustin. Nama saya Zikri Muhammad Yasin. Saya Lambang Anggara. Dan saya Ridho Saputra Ramadan. Sini akan menjelaskan poin A dan poin B. Saya akan menjelaskan poin A terlebih dahulu, yaitu identifikasi aktor dan kebutuhan fungsional sistem. Nah, pada bagian pertama, kami selaku kelompok akan menjelaskan mengenai aktor dan kebutuhan fungsional pada sistem antrian makanan bergizi gratis atau kita sering sebut MBG berbasis web. Nah, dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu siswa, petugas, dan administrator. Aktor pertama adalah siswa. Siswa merupakan pengguna sistem utama dari proses sistem antrian MBG ini karena mereka adalah pihak yang menerima makanan. Sebelum mengambil makanan, siswa harus melakukan login terlebih dahulu ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Nah, setelah mereka berhasil login, siswa dapat mengambil nomor antrian secara otomatis melalui sistem. Selain itu, siswa juga dapat melihat status antrian sehingga mereka mengetahui kapan giliran mereka akan dipanggil oleh petugas tersebut untuk mengambil makanannya. Nah, aktor kedua yaitu petugas, yang dimana petugas ini memiliki peran penting dalam proses pengambilan makan tersebut, yaitu proses distribusi makanan. Setelah login ke dalam sistem, petugas dapat melihat daftar antrian siswa yang menunggu pelayanan, sehingga petugas juga dapat memanggil nomor antrian tersebut sesuai urutan yang ada pada sistem. Setelah itu, makanan diberikan kepada siswa. Petugas akan mengubah status pelayanan yang tadinya makanan tersebut belum diterima menjadi selesai, sehingga data distribusi makanan dapat tercatat dengan baik. Nah, aktor ketiga yaitu adanya sebuah administrator, yang dimana administrator ini kita sering sebut sebagai admin. Admin tersebut bertugas mengelola seluruh data yang ada di dalam sistem. Pada admin dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data siswa dan data petugas. Selain itu, admin juga dapat melihat laporan distribusi makanan untuk memantau pelaksanaan program makanan bergizi gratis ini. Selain aktor, terdapat beberapa kebutuhan fungsional, yaitu yang harus dimiliki sistem. Kebutuhan tersebut meliputi login pengguna, pengambilan nomor antrian, sehingga bisa melihat status antrian secara real time. Nah, pemanggilan antrian oleh petugas pencatatan distribusi makanan serta pembuatan laporan seluruh fungsi tersebut dibuat agar proses distribusi makanan menjadi lebih tertib, cepat, dan mudah dipantau. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan poin B, yaitu use case diagram. Kalian bisa lihat sendiri gambar yang udah saya buat. Nah, pada gambar tersebut ada use case diagram. Use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem diagram. Nah, diagram ini membantu memahami fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh setiap aktor. Nah, jadi aktor ini bisa melihat dari diagram ini kita tuh harus ngapain aja. Nah, pada diagram yang telah saya buat, siswa memiliki beberapa aktivitas utama, yaitu login ke sistem, mengambil nomor antrian, dan melihat status antrian. Nah, ketiga aktivitas tersebut membantu siswa mengetahui proses pengambilan makanan secara teratur. Kemudian terdapat
aktor petugas yang memiliki hak akses untuk login ke sistem, melihat daftar antrian, memanggil nomor antrian yang sedang dilayani, dan mengubah status pelayanan setelah makanan tersebut udah diterima oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya terdapat administrator yang memiliki akses lebih luas dibandingkan aktor lainnya. Nah, administrator ini dapat melakukan apa aja sih? Yaitu login ke sistem, mengelola data siswa, mengelola data petugas, serta melihat laporan distribusi makanan yang dihasilkan oleh sistem. Nah, melalui use case diagram ini dapat dilihat bahwa setiap aktor memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang berbeda. Pembagian hak akses tersebut bertujuan agar sistem lebih aman, terorganisir, dan mudah digunakan oleh masing-masing pengguna sesuai perannya masing-masing. Oke, cukup sekian. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pengembalian makanan oleh siswa dari awal hingga akhir. Proses dimulai ketika siswa membuka sistem dan melakukan login. Sistem kemudian memverifikasi username dan password yang dimasukkan. Jika login berhasil, siswa dapat mengambil nomor antrian. Sistem akan membuat nomor antrian secara otomatis dan menyimpannya ke database. Setelah mendapatkan nomor antrian, siswa menunggu hingga nomor tersebut dipanggil oleh petugas. Ketika nomor dipanggil, siswa datang ke loket untuk mengambil makanan. Setelah makanan diterima, sistem mencatat bahwa siswa telah dilayani dan status antrian berubah menjadi sudah dilayani. Setelah data tersimpan ke database, proses selesai. Di sini saya akan membahas tentang sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan urutan komunikasi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Pada proses login siswa memasukkan username dan password. Kemudian sistem melakukan validasi database. Setelah database mengirimkan hasil validasi, sistem menampilkan informasi login berhasil atau gagal. Pada proses pengambilan antrian, siswa memilih menu ambil antrian. Sistem kemudian membuat nomor antrian baru dan menyimpannya ke database. Setelah berhasil, nomor antrian ditampilkan kepada siswa. Pada proses pemanggilan antrian, petugas menekan tombol panggil antrian. Sistem mengambil data antrian terdepan dari database dan menampilkan nomor yang harus dipanggil. Selanjutnya pada progres pencatatan pelayanan, petugas menekan tombol sudah dilayani. Setelah makanan diberikan kepada siswa, sistem kemudian memperbarui status antrian dan menyiapkan data pelayanan ke database dan menyimpan data pelayanan ke database. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kelas diagram. Apa sih kelas diagram itu? Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem. Yang pertama, kelas pertama. Kelas pertama adalah siswa yang menyimpan data siswa seperti ID siswa, nama, kelas, username, dan password tentunya. Kelas ini memiliki fungsi login, mengambil antrian, dan melihat status antrian. Yang kedua, kelas kedua adalah antrian yang menyimpan data nomor antrian, tanggal antrian, dan status antrian. Kelas ini memiliki fungsi untuk membuat antrian, mengubah status antrian. Yang ketiga, kelas ketiga adalah petugas yang menyimpan data petugas serta memiliki fungsi login dan memanggil antrian. Kelas keempat adalah distribusi makanan yang digunakan untuk mencatat proses pelayanan pada makanan. Kelas ini menyimpan data distribusi seperti tanggal pelayanan dan status pelayanan. Hubungan antar kelas menunjukkan bahwa satu siswa dapat memiliki banyak antrian, satu petugas dapat menangani banyak distribusi makanan, dan setiap antrian akan menghasilkan data distribusi makanan itu sendiri. Baik, terima kasih.
pada sistem ini adalah black box testing. Metode ini digunakan untuk menguji fungsi-fungsi sistem tanpa melihat kode program yang digunakan. Pengujian dilakukan pada beberapa fitur utama seperti login pengguna, pengambilan nomor antrian, pemanggilan antrian, pencatatan distribusi makanan, dan pembuatan laporan. Contohnya, ketika pengguna memasukkan username dan password yang benar, sistem harus berhasil login. Ketika siswa menekan tombol ambil antrian, sistem harus menghasilkan nomor antrian secara otomatis. Dan juga ketika petugas menekan tombol panggil antrian, sistem harus menampilkan nomor antrian berikutnya. Jika semua sistem berjalan sesuai harapan, maka sistem dinyatakan berhasil. Terima kasih.